Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Ibu Eka Yuniasih selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan yang semoga selalu mendapat pertolongan dan lindungan dari Allah. Dan saya hormati seluruh mahasiswa, khususnya mahasiswa pendidikan bahasa Arab angkatan 2020 semester 2. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat kuat sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan walaupun dengan keadaan daring tidak mengurangi kesemangat kita dalam terus dan selalu maju untuk menuntut ilmu. Izinkanlah saya di sini Siswa Nur Cahyo, salah satu mahasiswa IAIN Metro jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 2 yang akan mempresentasikan makalah yang saya buat, yaitu berjudul tentang etika dalam berbisnis. Kata etika itu tidak jauh-jauh dari pengertian akhlak. Nah, di sini langsung saja saya bacakan latar belakang saya membuat makalah ini. Satu, istilah etika memiliki banyak makna berbeda. Jadi etika itu memiliki banyak makna yang berbeda, baik itu etika berakhlak, etika banyak lah pokoknya, berakhlak itu juga termasuk etika, ataupun suatu perbuatan lah yang di situ harus dimiliki oleh seorang mahasiswa ataupun seorang yang berbisnis. Nah, di sini kita menjelaskan etika tentang berbisnis. Ada yang menunjukkan bahwa etika adalah semacam penelaahan baik aktivitas penelaahan maupun hasil penelaahan itu sendiri. Pendapat lain menyebutkan bahwa etika adalah kajian moralitas. Jadi pendapat yang lain pendapat juga bahwa etika itu adalah moralitas akhlak kita dalam berbisnis ataupun sebagainya. Sedangkan moralitas adalah pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa itu benar salah atau baik dan jahat suatu perbuatan. Jadi moralitas, etika, akhlak itu pengertiannya satu, yaitu untuk mengapa kita harus mempunyai itu, untuk mengenali, untuk bisa memahami, untuk bisa mengerti baik benarnya sebuah perkara atau jahatnya atau buruknya sebuah perbuatan. Etika bisnis merupakan etika terapan. Etika bisnis merupakan aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan benar untuk beragam institusi teknologi, transaksi, aktivitas dan usaha yang kita sebut bisnis. Jadi dalam berbisnis kita harus juga mempunyai etika. Etika itu baik dari institusi, teknologi, transaksi, aktivitas tersebut etika tersebut harus kita punyai, harus kita kuasai dalam melakukan berbisnis. Baik etika dalam bicara, etika dalam berakhlak, etika dalam berinteraksi, etika dalam menyampaikan sebuah gagasan ataupun yang lainnya. Etika itu merupakan satu standar formal dan bagian standar itu ditetapkan ke dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa. Diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi. Rumusan masalah di sini yaitu apa yang dimaksud dengan etika bisnis. Satu, apa yang dimaksud dengan etika berbisnis. Dua, bagaimanakah kita bisa melakukan bisnis dengan cara baik. Nah, tujuan saya untuk membuat makalah ini adalah menambah wawasan tentang beretika. Nomor dua, mengetahui bagaimana beretika dengan baik saat berwirausaha. Saya masuk kepada isi bab saya atau isi bab makalah saya, yaitu pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah aturan yang tertulis dalam tentang benar dan tidaknya dalam menjalankan suatu bisnis yang mencakup segala aspek kegiatan bisnis, baik itu individu, perusahaan, dan masyarakat. Jadi etika bisnis adalah aturan yang tidak tertulis, tentang benar dan tidaknya dalam menjalankan suatu bisnis yang mencakup segala aspek kegiatan, baik itu individu, perusahaan, dan masyarakat. Setiap individu, setiap perusahaan, setiap masyarakat itu harus mempunyai etika yang baik. Di
sini menjelaskan tentang etika bisnis harus melakukan etika yang baik dalam kita melakukan bisnis. Apalagi kita hidup ini secara sosial, secara bermasyarakat. Contoh etika bisnis yang dijalankan dalam suatu perusahaan dapat memberikan nilai kepada semua pegawainya tentang norma dan berlaku baik karyawan sampai level pemimpin sekaligus. Sedangkan pengertian etika adalah suatu aturan atau norma yang dipakai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat seorang terkait perilaku baik dan buruk. Jadi etika juga bisa diartikan yaitu suatu aturan atau norma yang dipakai pedoman, dipegang teguh, dilaksanakan dalam dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat terkait perilaku buruk ataupun baik. Menurut ahli manajemen Charles W. L. Hill dan Gretchen Jones, etika bisnis adalah sebuah ajaran untuk membedakan benar dan salah yang digunakan perusahaan untuk mengambil keputusan bisnis dan strategis yang melibatkan masalah moral. Jadi menurut ahli tersebut, etika bisnis adalah sebuah ajaran, sebuah tuntutan untuk membedakan benar salahnya. Jadi umpamanya kita melakukan berbisnis, oh bisnis ini baik apa tidak, oh bisnis ini buruk apa tidak, oh kita dalam menyampaikan atau memberikan saranan dalam berbisnis ini baik apa tidak, nah, itu kita perlu mempertimbangkannya. Sekarang tujuan etika berbisnis, tujuan etika bisnis tersebut dalam bisnis adalah Anda harus memiliki tujuan yang jelas seperti yang tercantum dalam business plan. Jadi kalau kita mempunyai etika bisnis, kita harus mempunyai tujuan bisnis. Tujuan bisnis tersebut harus bersifat yang jelas, yang realistis. Nah, berikut ini ada rangkuman mengenai tujuan etika bisnis. Nah, tujuan bisnis adalah satu, tujuan berbisnis salah satunya memberikan kesadaran dan perilaku dan moral kepada pemilik bisnis agar menjalankan bisnisnya dengan baik. Nah, satu, tujuan bisnis, apa itu tujuan etika bisnis? Yaitu memberikan kesadaran pada orang yang memiliki bisnis, memberikan kesadaran kepada orang yang melakukan bisnis tersebut, memberikan kesadaran pada orang yang berkecimpung dalam bisnis tersebut agar bisnis menjalankan bisnis dengan baik, agar seorang pembisnis ataupun orang yang memiliki bisnis tersebut bisa menjalankan bisnisnya dengan baik. Dua, makalah etika bisnis ini dapat dijadikan panduan untuk mengatur dan mengarahkan kepada para pelaku bisnis untuk mewujudkan sebuah manajemen bisnis yang baik, yang lebih baik, sehingga orang bisa percaya bahwa bisnis Anda memiliki etika yang baik. Nah, kita tujukan bahwa kita menjadi seorang bisnis harus mempunyai etika yang baik sehingga orang itu percaya, oh itu loh, seorang pembisnis itu mempunyai etika yang baik secara mengobrolnya, secara menyampaikannya, secara memberikan pengarahan itu secara baik, dan konsumen itu tidak ragu-ragu untuk memilih untuk berbelanja ataupun untuk mendatangi bisnis yang kita kembangkan tersebut. Dengan memiliki etika bisnis, Anda akan dijauhkan dari cerita buruk, sifat fisik, dan penipuan sehingga merugikan banyak orang. Jadi dalam tujuan etika bisnis itu menghilangkan atau menjauhkan dari pemikiran orang-orang tentang buruk bisnis kita, sifat fisik dan penipuan sehingga merugikan banyak orang. Contoh etika berbisnis. Berikut ini kami berikan sedikit rangkuman, yaitu 9 etika bisnis dan contoh yang harus kita ketahui sebagai mahasiswa kalau kita nanti lulus kuliah ini ingin menjadi pembisnis. 1, bersikap jujur. Yang pertama itu harus jujur. Jujur adalah satu nilai yang paling dasar yang harus dimiliki dalam bisnis. Benar, jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, jujur dalam hal segalanya, sehingga konsumen itu tidak ragu-ragu, sehingga konsumen itu tidak berpikir kalau kita ini melakukan hal-hal yang buruk. Jika Anda sampai ketahuan dalam menjalankan bisnis tidak jujur, maka reputasi bisnis Anda akan hancur dalam waktu yang singkat. Nah, 1 yaitu bersifat jujur. Apabila kita tidak mempunyai sifat jujur, maka reputasi bisnis kita akan hancur secara singkat, karena kejujuran itu harus didalamkan. Kalau kejujuran itu tidak didapatkan,
dijalankan dalam hati, maka reputasi bisnis kita akan hancur. Oleh karena itu, di sini sifat jujur itu ditaruhkan kepada poin yang awal sendiri, yaitu poin 1 yaitu jujur. 2, bersikap dewasa. Anda perlu menjauhkan sikap anak-anakan dan tidak mengedepankan ego itu sendiri. Nah, selalu bersikap dewasa, baik bersikap dewasa dalam menyikapi pertanyaan, bersikap dewasa dalam menyikapi sebuah perdebatan, bersikap dewasa dalam memberikan alasan ataupun memberikan masukan kepada pembisnis yang lain ataupun kepada para konsumen pada bisnis kita. 3, bertingkah laku baik. Bertingkah laku menjadi salah satu etika yang paling diperhatikan. Jadi bertingkah laku, pertama jujur, terus bersikap dewasa, bertingkah laku kepada siapapun harus melalui dengan etika, harus melalui dengan akhlak. Soalnya yang paling terlihat dalam berinteraksi adalah rekan bisnis. Nama rekan bisnis kita harus bertingkah laku yang baik dalam perbuatan ataupun tuturan ataupun sebagainya. 4, menggunakan pakaian rapi. Bersikap sopan, menggunakan pakaian menjadi salah satu etika dalam bisnis yang paling bisa dilihat mata. 4, yang pertama menggunakan pakaian rapi dengan selalu memakai baju yang tertutup. Maksudnya yang tertutup adalah sesuai dengan kaidah yang sudah digunakan di negara Indonesia kita ini. 5, menunjukkan nama menjadi salah satu etika berkenalan dengan orang baru. Nah, 5 ini perlu diperhatikan juga, menyebutkan nama, kita berkenalan kepada konsumen sehingga konsumen itu loh karyawan itu dalam bisnis itu, dalam bisnisnya bapak ini dia terkenal ramah, sehingga tidak hanya seorang yang ramah itu yang terlihat baik, bisnis punnya juga terlihat baik, menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang sopan lah. Yang 6, menggunakan bahasa baik dan pilihan bahasa juga perlu diperhatikan. Sopan, menggunakan bahasa-bahasa yang halus. 7, bersikap sopan. Bersifat sopan, agar Anda mendapatkan kesan yang baik kepada rekan bisnis, Anda usahakan bersikap sopan dan santun. Sopan dan santun, akhlak itu perlu kita jaga. Karena telah dijelaskan juga telah dijelaskan oleh Nabiullah Muhammad SAW, innama bu'itsu liutami makarimal akhlak. Semuanya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Di situ terdapat inna, yaitu artinya sesungguhnya, berarti benar-benar sesungguhnya. Terus nomor 8, berdiri saat berkenalan. Nomor 9, selalu mengucapkan terima kasih, baik itu kepada konsumen, baik itu kepada rekan bisnis, baik itu pada seorang yang punya bisnis tersebut, harus mengucapkan terima kasih. Karena mengucapkan terima kasih itu berat, suatu hal yang ringan tapi berat. Mengapa sangat berat? Karena jarang orang yang mau mengucapkan terima kasih. Kesimpulan dari makalah saya tersebut, jadi bisa disimpulkan dari beberapa poin di atas bahwa etika dalam berwirausaha harus sangat diperhatikan. Jadi dari etika tersebut tadi, pengertian etika, tujuan etika, jenis-jenis etika itu harus benar-benar diperhatikan, harus benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan sehari. Sehingga kalau kita nanti terkecimpung, kalau kita terjatuh, kalau kita sudah mempunyai bisnis, kita dapat mengondisikan bisnis kita itu secara maksimal dan tidak ada kejanggalan-kejanggalan apapun dalam kita berbisnis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kurang dalam penjelasan, saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf kepada Ibu Eka Yuniasih. Kepadanya saya mengucapkan terima kasih karena sudah membimbing kita sampai sekarang. Dan kepada seluruh mahasiswa pendidikan bahasa Arab kelas A, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.